Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan belajar bersama-sama, melanjutkan pelajaran Qawaidun Nahwi. Pertemuan terakhir kita telah mengenalkan kepada ikhwah mudhaf ilaih atau tarkibul idhafah, susunan mudhaf ilaih. Dalam susunan mudhaf ilaih ini kemarin kita kasih pengertian dua isim yang digabungkan. Terus napa? Dua isim yang digabung yang maknanya saling melengkapi. Dari pengertian tersebut kita mengambil tiga kunci atau tiga kriteria susunan mudhaf ilaih. Kriteria yang pertama, harus dua isim. Dua-duanya harus isim. Enggak ada isim fi'il isim huruf isim. Harus dua-duanya isim. Dua kata yang digabungkan, tapi dua kata tersebut harus isim. Kriteria yang kedua mudhaf ilaih adalah digabungkan, saling berurutan, saling beriringan. Dua isim tersebut tidak ada pemisah. Yang ketiga kriterianya adalah maknanya saling melengkapi, nyambung. Jika nanti diartikan dua isim tersebut kok enggak nyambung, tidak saling melengkapi, bahkan rusak maknanya, berarti bukan mudhaf ilaih walaupun keduanya isim. Kemudian untuk mudhaf ilaih ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah isim nakirah digabungkan dengan isim ma'rifat. Ingat, untuk yang dimaksud isim nakirah di sini yaitu isim yang dikosongkan dari alif lam. Sebenarnya dia bisa menerima alif lam, bisa tidak, tapi dalam kalimat dia dikosongkan dari alif lam. Yang dimaksud nakirah di sini dipahami dikosongkan dari alif lam. Ya. Isim nakirah digabung dengan isim ma'rifat. Nah, untuk isim ma'rifat kemarin kita sebutkan ada 6. Yang pertama apa, Pak? Pertama alam nama, tidak terbatas nama orang saja. Yang kedua ma'rifat karena ditambahkan alif lam, ma'rifat karena diawali alif lam. Yang ketiga dhamir. Yang keempat isim isyarah, hadza hadhihi dzalikatil ka. Yang kelima isim mausul, alladzi allati alladzina, itu isim mausul. Dan yang keenam isim yang disambung ke isim ma'rifat setelahnya. Isim yang disambung ke isim ma'rifat setelahnya, itu isim ma'rifat yang kemarin kita sebutkan. Ini baru kita mengenalkan mudhaf ilaih, belum mempelajari i'rabnya. Nah, sekarang kita ingin membahas bentuk mudhaf yang kedua, yaitu apa, Pak? Sama-sama nakirah. Kalau kemarin nakirah sama ma'rifat, sekarang sama-sama nakirah.
Bentuk yang pertama alhamdulillah sudah dibahas selesai, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, yaitu nakirah, isim nakirah ketemu ma'rifat yang kemarin. Ya. Kalau kita mendapatkan dua isim, pertama nakirah, keduanya ma'rifat, itu sudah kita memegang kunci susunan mudhaf ilaih 95%. Maksudnya apa? Kalau kita mendapatkan ada isim pertama nakirah, setelahnya diiringi isim ma'rifat, berarti itu mudhaf ilaih. Tapi itu 95%, 5%-nya masih bisa salah. Supaya 100% digenapi 5% ini, itu apa? Melihat artinya. Kalau isim nakirah setelahnya ma'rifat, artinya saling melengkapi, nyambung, berarti itu betul-betul mudhaf ilaih. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Yang pertama isim pertama mudhaf, yang kedua isim mudhafun ilaih. Kalau di buku ini halaman 105. Tapi penjelasan saya nggak ada di buku. Ini penjelasannya tambahan sendiri. Bentuk yang kedua dari mudhaf ilaih yang insya Allah akan kita bahas, nakirah ketemu nakirah. Tetap dipahami, diingat-ingat, mudhaf ilaih pengertiannya dua isim yang digabungkan, dua isim yang saling beriringan, maknanya saling melengkapi, maknanya jelas, nyambung. Nah, sekarang nakirah dengan nakirah, bagaimana kita bisa mengetahui dua isim nakirah ini adalah susunan mudhaf ilaih? Melihat isim yang kedua. Kuncinya di isim yang kedua, Pak. Untuk mengetahui mudhaf ilaih dua-duanya nakirah, kuncinya di isim yang kedua. Kemarin isim nakirah itu apa, Pak? Yang kosong dari alif lam. Nah, itu. Isim yang kosong dari alif lam. Nah, ini seperti ini, Pak. Ini nakirah, ini nakirah. Gitu. Iya, nakirah ini adalah nakirah. Kenapa? Dia isim yang kosong dari alif lam. Ma'rifat ini malah nakirah, Pak. Gitu. Ini kata ma'rifat ini nakirah karena mengapa? Dia kosong dari alif lam. Kata ma'rifat ya. Ya, baik. Isim nakirah kosong dari alif lam. Kitabun isim nakirah karena kosong dari alif lam. Padahal bisa dikasih alif lam. Kitabun boleh, al kitabu boleh. Berarti kalau nggak pakai alif lam dia nakirah. Kita sambungkan dengan kata talib. Kitabu talib. Ini nanti kalau sudah membentuk susunan mudhaf ilaih, maka kata yang pertama alias mudhaf tidak boleh tanwin. Sebab nggak boleh tanwinnya karena mudhaf, karena disambungkan ke isim setelahnya. Artinya jadi gimana, Pak? Ini, Pak. Kitabu talib. Kitab buku, talib murid. Bukunya seorang pelajar murid. Nyambung, saling
kapi. Dua-duanya nakiroh. Kitabu nakiroh kosong dra alif lam, tolib juga kosong dra alif lam, berarti nakiroh. Padahal boleh tolibun boleh, at-tolibu juga boleh. Kalau dikosongkan dari alif lam berarti dia nakiroh. Nah, dua-duanya nakiroh. Nah, pengen mengetahui kok dua isim ini adalah mudhaf ilaih, kuncinya tadi di mana? Di isim yang kedua. Jika isim yang kedua tidak menunjukkan sifat, maka 95% itu mudhaf ilaih. Ulangi, jika isim yang kedua tidak menunjukkan makna sifat, berarti 95% dua isim yang nakiroh tadi adalah mudhaf ilaih. Kita kembali kepada pengertian isim. Isim mencakup berapa makna? Pengertian isim mencakup berapa makna? 6. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. 6. Dari 6 makna isim ini ada yang menunjukkan sifat. Gimana? Ya, kalau kata itu menunjukkan sifat berarti itu isim. Nah, untuk mudhaf ilaih ini kuncinya kalau dua-duanya nakirah ya. Kuncinya di isim yang kedua, jika dia bukan sifat berarti itu mudhaf ilaih. Di sini kita talib pelajar, murid, sifat mboten? Bukan. Menunjukkan manusia nggih? Menunjukkan manusia. Dia bukan sifat, berarti ini dia 95% adalah mudhaf ilaih. Bukunya murid. 5%-nya lihat arti. Biar betul 100% benar, lihat artinya. Apakah dua isim kitab dan tolib ini kalau digabungkan artinya rusak atau tidak, saling melengkapi atau tidak? Kalau rusak, nggak nyambung, berarti itu bukan mudhaf ilaih. Tapi kalau dilihat artinya, oh ternyata nyambung, saling melengkapi, berarti itu mudhaf ilaih. Kitabu talibin. Nanti mudhaf ilaih i'rabnya majrur, cuman belum dibahas i'rabnya mudhafun ilaih. Kitabu talibin. Kitabnya murid. Contoh yang lain. Khatamu zahabin. Khatam cincin. Khatam cincin, zahabin emas. Khatamu zahabin. Cincin emas. Dua isim, khatam isim, zahabin isim karena keduanya benda, betul? Keduanya benda. Khatam benda, zahab juga benda. Nah, dua-duanya, dua isim ini keduanya nakirah, kosong dari alif lam, padahal dua-duanya bisa dikasih alif lam. Khotam boleh al-khotam, zahab boleh al-zahab. Tapi kalau dalam konteks kalimat dikosongkan dari alif lam, berarti dia nakirah. Dua isim ketemu sama-sama nakirah. Apakah dua isim yang nakirah ini yang saling berurutan ini dua-duanya mudhaf ilaih? Lihat isim yang kedua, apakah dia sifat atau bukan. Jika sifat, maka dia bukan mudhaf
ilaih. Kalau selain sifat berarti dia mudhaf ilaih. Di sini zahabin adalah benda, bukan sifat, maka dia susunan mudhaf ilaih. Khotamnya mudhaf, zahabinnya mudhafun ilaih. Enggak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Sebab enggak boleh tanwinnya karena mudhaf. Di sini zahabin kasroh karena i'rabnya majrur. Ya, insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut lagi i'rabnya. Kita baru mengenalkan mudhaf ilaih, yang keduanya nakirah. Contoh yang lain. Apa Pak? Baba atau babu masjidin. Babu masjidin. Artosipun bab pintu masjid, masjid pintu masjid. Dua-duanya isim karena dua-duanya benda. Dua-duanya nakirah. Apakah dua isim nakirah ini mudhaf ilaih? Lihat isim yang kedua, ternyata dia tidak bermakna sifat tapi dia benda. Karena menunjukkan benda atau karena dia bukan sifat isim yang kedua, maka dua isim ini bab dan masjid adalah susunan mudhaf ilaih. Bisa dipahami Pak yang sama-sama nakirah ini? Kuncinya di mana Pak? Di isim yang kedua. Isim yang kedua apa? Tidak menunjukkan sifat. Karena nanti kalau menunjukkan sifat maka susunan naat man'ut. Nah itu. Kalau nanti isim yang kedua sifat maka susunan naat man'ut. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Itu susunan yang kedua itu pasti Yang kedua apakah senantiasa majrur? Iya. Karena mudhafun ilaih i'rabnya majrur. Walaupun enggak ada harfu jar. Karena ini kita akan membahas isim jar yang kedua, yaitu mudhafun ilaih. Jarnya karena kedudukan dalam kalimat dia mudhafun ilaih. Ada yang lain? Kalau enggak, kita lanjut ya. Dalam pengertian susunan mudhaf ilaih itu kan saling melengkapi. Saling melengkapi. Apakah mudhaf ilaih yang artinya saling melengkapi ini sudah disebut dengan jumlah yang sempurna? Apa jawabipun? Sudah belum? Belum disebut jumlah yang sempurna. Memang mudhaf ilaih saling melengkapi tapi belum dikatakan jumlatun. Yang namanya jumlatun, jumlah kalimat adalah susunan kata yang sempurna. Kalau sudah berhenti ngomongnya, orang yang mendengar paham, itu namanya baru dikatakan jumlah. Kalau kita cuma mengatakan kitabu thalibin, kitab murid, titik, orang yang mendengar masih ada pertanyaan nggak Pak? Dalam benaknya masih ada. Kitab murid, bukunya murid. Maksudnya apa? Ngomong bukunya murid. Sebelumnya nggak ada perkataan, pertanyaan, bincang-bincang, langsung ngomong bukunya murid. Maka belum sempurna. Orang yang diajak bicara dalam benaknya masih ada tanda tanya. Khatamu atau khatamu zahabin, cincin emas.
cincin emas, belum sempurna. Babu masjidin, pintu masjid, belum sempurna. Nah, itu namanya mudhaf ilaih, walaupun artinya saling melengkapi tapi belum disebut jumlatun. Syarat jumlah ada dua. Yang pertama susunan kata minimal 2 kata, yang kedua bisa dipahami. Ketentuan bisa dipahami, orang yang mendengar sudah paham, ngerti kalau pembicaraan itu diam. Nah, ini bisa disempurnakan kalau kita tambahkan kalimat kitabu talibin jadidun seumpama, atau alal maktabi, buku murid itu di atas meja. Ini kitab jadi apa Pak? Dalam kalimat, kedudukan dalam kalimat kitab jadi mubtada. Kenapa Pak? Iya 100. Jangan hanya di awal kalimat ya. Itu masih 50. Isim di awal kalimat. Kitabu adalah mubtada, kedudukan dalam kalimat. Kenapa? Karena kitab isim terletak di awal kalimat. Kalau dia mubtada berarti i'rabnya rofa nasab jar. Rofa. Baik. Mubtada pasti rofa. Kemudian setelah tahu i'rabnya rofa, lihat tanda rofanya. Untuk mengetahui biar benar tanda rofaknya apa, dhammah atau wawu atau alif, lihat jenisnya. Dia masuk jenis yang apa isim kitab ini? Apakah mufrad, musanna, jamak, taksir? Ini masuk yang kategori apa Pak? Mufrad. Isim mufrad kalau rofak tandanya dhammah, maka dibaca kitabu. Ya. Sehingga ingin tahu harokatnya dhammah ini, kuncinya tahu kedudukannya dulu. Dia jadi apa? Oh, jadi mubtada. Mubtada itu rofa. Rofa, tanda rofaknya kitab apa? Lihat dulu jenisnya kitab. Oh, isim mufrad. Karena isim mufrad tanda rofaknya dhammah, maka dibaca kitabu. Mubtada. Kitab mubtada tadi sudah dibahas, ini otomatis bukan khobar tolibnya. Jadi apa nih Pak? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Gitu. Jadi kembali ke asal tadi Pak, 2 isim, keduanya nakirah. Yang kedua tidak menunjukkan sifat, berarti dia mudhaf ilaih. Jangan dipahami khobar. Kalau dia dikatakan khobar, belum menyempurnakan makna mubtada. Karena kalau mubtada dan khobar sudah tersusun, harus sempurna maknanya. Ini dikatakan khobar, ternyata belum sempurna, berarti dia bukan khobar. Jadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya apa? Majrur. Mudhafun ilaih i'rabnya majrur atau jar. Sudah diketahui thalib i'rabnya majrur karena dia mudhafun ilaih. Pengen tahu alamat jarnya sekarang, alamat jarnya. Pengen tahu alamat jarnya, langkahnya gimana Pak? Lihat dulu jenis isimnya, dia masuk kategori isim mufrad 1. Seorang murid. Isim mufrad kalau jar, i'rabnya jar, maka tanda jarnya dengan kasroh, makanya dibaca talibin. Kitabu talibin. Ala harfu jarin. Al maktabi
ismun majrurun. Al-maktabi ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Dibaca al-maktabi. Sibhul jumlah ini baru dikatakan khobarnya mubtada. Ini tadi cuman pengen menjelaskan kalau mudhaf ilaih itu belum membentuk jumlah. Kalau gini Pak, yaftahu Zaid bab masjid. Artosipun apa Pak? Kalau digabung nih, Zaid membuka pintu masjid. Yaftahu Zaidun dan tin karena mudhafun ilaih. Setuju Pak? Salah. Yang nyalakan itu loh Pak, titik kula loh. Kenapa Pak? Sebagai fa'il. Kenapa enggak boleh dikatakan mudhaf ilaih? Karena yang pertama fi'il Pak, kata kerja, predikat. Mudhaf ilaih. Kalau jenengan mengatakan mudhaf ilaih, berarti otomatis harus mengatakan ini mudhaf. Mudhaf itu harus isim. Mudhaf isim, mudhaf ilaih isim. Nah, di sini yaftah isim atau bukan? Bukan. Tapi dia predikat, kata kerja. Betul? Yaftahu Zaidun. Kenapa Pak? Sebagai fa'il ya. Fa'il ya. Siapa yang membuka? Zaid. Fa'il itu dalam bahasa Indonesia subjek. Tapi subjek dengan fa'il dikatakan sama tapi beda. Gak usah dibahas ya. Sama tapi beda. Yaftahu Zaidun. Zaidun fa'il, pelaku yang membuka, berarti dia fa'il. Fa'il i'rabnya rofa. Dia rofa, tanda rofanya Zaid. Apa? Lihat dulu jenis isimnya. Zaid masuk kategori isim mufrad. Mufrad kalau rofa tandanya dengan dhammah, maka dibaca Zaidun. Yaftahu Zaidun. Yaftahu Zaidun babu di sini Pak ya. Tapi jangan ngikutin ini Pak, pakai kaidah. Yaftahu Zaidun ba. Nah, kita ganti sekarang Pak. Karena kedudukannya jadi maf'ulun bih, objek. Ini fa'il subjek, ini bab objek. Objek itu dalam kaidah nahwu disebut dengan maf'ulun bihi. Maf'ul bih i'rabnya, kalau sudah tahu ini sudah benar Pak, nanti urutannya insya Allah mudah. Kuncinya di sini kedudukan. Pengen tahu harokat, kuncinya ini. Nah, baik, bab kedudukannya dalam kalimat jadi maf'ulun bih. Maf'ul bih otomatis i'rabnya marfu, mansub. I'rabnya mansub. Maf'ul bih i'rabnya mansub. Nasab. Baik, sudah tahu i'rabnya nasab, lihat alamat nasabnya bab. Pengen tepat dalam menentukan alamat nasabnya babun,
itu apa? Lihat jenisnya bab. Sebuah pintu satu berarti dia isim mufrad. Isim mufrad kalau nasab, tanda nasabnya dengan fathah, dibaca baba. Karena tanda nasabnya fathah. Yaftahu Zaidun baba, nggak boleh tanwin. Kenapa? Padahal kosong dari alif lam. Kenapa tadi Pak? Mudhaf. Nggak boleh dibaca baban, tapi baba karena mudhaf. Kalau mudhaf itu nggak boleh tanwin. Jangan baban masjidin, salah. Baba masjidin. Ini baru dikatakan mudhafun ilaih. Baik Pak, ini kembali nih Pak. Ini kira-kira udah ya, cukup bisa dipahami. Bentuk mudhaf mudhaf ilaih yang kedua, nakirah sama nakirah, kuncinya di isim yang kedua, yaitu isim yang kedua tidak menunjukkan sifat. Berarti isim yang kedua nanti harus menunjukkan yang apa? Entah yang manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau keterangan waktu. Sekarang kita bahas i'rabnya ya. I'rabnya. Apa itu i'rabnya mudhaf? Atau catatan khusus untuk mudhaf dulu. Catatan untuk mudhaf. Mudhaf itu berarti yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Ini kita bahas catatan khusus untuk mudhaf. Yang pertama adalah kosong dari alif lam. Ini catatan yang pertama. Sehingga yang namanya mudhaf nggak boleh dikasih alif lam. Nggak boleh kita mengatakan ini yakin mudhaf ilaih, tapi kok mengatakan al-kitabu talibin, al-khatamu dhahabin, al-babu masjidin, menyelisih kaidah. Yang namanya mudhaf harus dikosongkan dari alif lam. Ya. Tapi nanti ada yang dikasih alif lam, tapi ini kita bahas yang usulnya dulu aja, pokoknya. Yang kedua, mudhaf mudhaf i'rabnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Sehingga mudhaf ini hanya sekedar nama. Ini kitab mudhaf, ini kitab mudhaf, cuman tidak menentukan i'rabnya. Berbeda kalau mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih menentukan i'rab isim yang jadi mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Tapi kalau mudhaf i'rabnya apa? Apakah kata mudhaf itu menentukan dia i'rabnya harus rafa, nasab, jar? Enggak. Mudhaf hanya sekedar nama yang tidak mempengaruhi dan menentukan i'rab isim. I'rabnya mudhaf tergantung kedudukan dalam kalimat. Kita lihat tadi Pak, kitabu talibin alal maktabi.
Ini mudhaf, tadi i'rabnya rofa. Rofanya kenapa? Jadi mubtada. Rofanya bukan karena jadi mudhaf, tapi rofanya karena jadi mubtada. Di contoh yang ketiga, yaftahu zaitun baba masjidin. Baba mudhaf, i'rabnya apa, Pak? Nasab mansub. Kenapa dia nasab? Jadi maf'ulun bihi. Nasabnya bukan karena jadi mudhaf, tapi nasabnya karena dia jadi maf'ulun bihi objek. Maka yang namanya mudhaf, i'rabnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Ya. Nanti kalau mudhafnya terletak setelah huruf jar, berarti ya dia majrur. Seperti fi, nah, seumpama dikasih fi, ya nanti di sini fi kitabi jadi majrur. Jarnya bukan karena dia mudhaf, tapi karena terletak setelah huruf jar. Catatan yang ketiga, tidak boleh tanwin. Mudhaf tidak boleh tanwin. Insyaallah jelas insyaallah. Ini untuk mudhaf ada 3 catatan. Tidak boleh mudhaf itu ada alif lam. Maksudnya kalau nanti kok kita mengira dua isim ini mudhaf ilaih, kok isim yang pertama ada alif lamnya, berarti dia bukan mudhaf ilaih. Atau saya katakan untuk yang pertama ini bukan isim ma'rifat, ini lebih umum ya. Kalau ini kan khusus, ini lebih umum Pak, ini bukan isim ma'rifat ya. Mudhaf tidak boleh dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat kemarin ada 6, tadi sudah kita murojaah juga. Di antaranya isim yang ada alif lamnya, nama, alam, itu isim ma'rifat, dhamir, isim isyarah, isim mausul. Ini insya Allah lebih tepatnya yang ini Pak, bukan isim ma'rifat, itu untuk catatan mudhaf. Baik, ini 3 catatan mudhafun. Adapun mudhafun ilaih sudah ada. Lanjutkan sedikit ya. Catatan ilaih. Ilaih. Yang pertama, mudhaf boleh ma'rifat dan boleh juga nakirah. Seperti kemarin 2 bentuk mudhaf ilaih. Bentuk pertama nakirah dengan ma'rifat, nakirah sama nakirah kemarin. Yang kedua mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Tidak ada mudhaf ilaih i'rabnya mansub ataupun marfu. I'rabnya pasti majrur. Ini sudah tahu kitabu talibin i'rab apa? Dia tuh mudhaf ilaih talibin. Ditanya i'rabnya apa? Berarti talibin. Kalau dia mudhaf ilaih, maka i'rabnya majrur. Kenapa dia majrur?
Karena mudhaf ilaih. Cuman dibalik aja. Khatamu dhahabin. Oh, ini dia mudhaf ilaih, berarti i'rabnya majrur. Sebab majrurnya ya karena mudhaf ilaih. Masjidin mudhafun ilaih, berarti i'rabnya majrur. Enggak ada mudhafun ilaih i'rabnya marfu' atau mansub. Apalagi nih catatan untuk mudhaf ilaih ini. Boleh ma'rifat dan boleh juga nakirah, i'rabnya majrur. Sebentar ini dulu. Saya tambahkan cara mengi'rabnya nih Pak ya. Kalau kemarin kita mengi'rab isim yang dijerkannya karena huruf jer. Ini saya tuliskan dulu, besok kita mempelajari i'rabnya dan menghafal cara mengi'rabnya. Tiga ini sama. Talibin dhahabin masjidin. Wa alamatu jarrihi al kasratu li annahu mufradun. Agak berbeda dengan yang dijerkan, isim yang dijerkan dengan huruf jer. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufrad. Talibin mudhafun ilaihi majrur, yang i'rabnya majrur jer wa, dan alamatu tanda jarri jernya al-kasratu. Kenapa tanda jernya talibin kasrah? Li, karena hu, dia talibin, karena dia talibin isim mufrad. Ini sama, dhahabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Masjidin juga sama. Sementara ditulis dulu dan syukur-syukur dihafalkan di rumah. Karena nanti kalau ini hafal, jenengan mau mengi'rab mubtada sama Pak, seperti ini. Sama. Mau mengi'rab khobar sama. Cuman kita mengganti rofa jadi majrur jadi marfu. Pengen mengi'rab maf'ul bih sama. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Hampir mirip, cuman mengganti yang perlu diganti. Saya kira cukup. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.